Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi Kasana dengan NPM 140 2020-073. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Sushi Gang. Yang pertama kita ke browser, terus kita ke local host also. Di sini saya sebagai pembeli dan saya belum memiliki akun, maka saya akan membuat terlebih dahulu akunnya. Ini saya ngecek belum punya akun. Isi nama kita. Saya masukkan password. Register. Sudah punya. Lalu kita sudah punya akun. Masukkan akun yang sudah dibuat tadi. Di sini ada menu. Di sini terdapat menu dengan kategori sushi, drink, dan dessert. Di sini saya ingin membeli sushi. Kita bisa dengan menambahkan sushi dragon roll, kita masukkan ke keranjang. Saya ingin membeli dessert. Masukkan ke keranjang juga. Saya ingin check out barang tersebut, makanan tersebut. Review card, check out, pilih provinsi yang kita tempati, pilih ekspedisi, kode pos, lalu kita proses check out, kita bayar, sama barang, ini, jadi kita mengirim bukti pembayaran. Kita submit. Dan di sini kita menunggu admin untuk mengirimnya. Saya Aziza Nur Auliani dengan NPM 140 2020 124. Sebelumnya di sini saya akan menjalankan sebagai pembeli yang sudah memiliki akun. Untuk memasuki ke home Sushi Gang terlebih dahulu, di sini kita nulis di browser localhost. Setelah selesai nulis localhost, akan muncul home Sushi Gang. Kita akan login. Ketika memasukkan password yang salah, maka tidak akan ke home aplikasi Sushi Gang-nya. Tapi ketika kita memasukkan password yang benar, terus login, kita langsung ditampilkan dengan home Sushi Gang. Di sini ada menu kategori dan kita dapat langsung memilih apa yang ingin kita pesan. Seperti sushi. Kita akan memesan
memesan pamelo salad. Untuk ingin mengetahui lebih jelasnya apa itu pomelo salad, kita dapat lihat di deskripsi. Terus ketika ingin memesan bisa langsung ke add to cart atau pilih dulu beberapa jumlah yang ingin kita pesan. Misal jumlahnya kita ganti menjadi 2. Terus kita bisa masukkan ke keranjang. Maka di keranjang pun terdapat 2. Terus untuk kategori selanjutnya misalnya drink, untuk drinknya memilih kita memilih air mineral dan mochaccino, maka keranjang akan bertambah dan menjadi 4. Terus memilih dessertnya yaitu mochi ice cream, maka keranjangnya akan menjadi 5. Untuk memesan yang sudah ada di keranjang, tinggal klik keranjang, terus ke view cart. Di sini terdapat menu-menu yang sudah ingin kita pesan dan jumlahnya serta harga dan total keseluruhan pesanan kita. Bila sudah jelas dan sudah benar, kita bisa langsung check out. Ini masukkan provinsinya, yaitu DKI Jakarta, Kabupaten Jakarta Timur, ekspedisinya Tiki, paketnya yang 1 hari, terus alamatnya Jalan Haji Ten dengan kode pos, dan nomor teleponnya yang ini. Bila mau membatalkan atau kembali ke keranjang, bisa klik ini karena untuk mengganti apa saja yang kita check out. Tapi kalau sudah semuanya sudah benar, bisa langsung ke proses check out. Terus di sini adalah misalnya berhasil diproses, kita akan langsung, di sini ada total bayaran dan kita langsung bisa membayarnya. Atas nama Alia, nama banknya CA, terus adanya ini, terus kita bisa mengirim bukti transferannya, terus bukti pembayaran ke pihak Susigengnya, langsung submit. Sini pesanan saya sudah berhasil dan tinggal menunggu verifikasi dari pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Putri, NPM 1402065. Di sini saya akan mendemonstrasikan web yang kami buat, yaitu Susigeng. Di sini saya ingin membeli susinya, tetapi saya belum punya akunnya dan buat terlebih dahulu. Setelah itu diregister. Nah, udah berhasil buat akun. Sekarang kita login. Masukkan emailnya. Nah, di sini udah ada menu-menu yang terdapat pada Susigeng. Di sini saya akan memesan sashimi set 1, sweetie-nya 1, dan dessertnya cupcake vanilla 1. Nah, setelah itu kita lihat ke keranjang. Nah, di sini udah masuk ke dalam keranjang. Setelah itu kita check out.
Nah, di sini ada terdapat menu yang akan kita beli dan di sini sudah ada total jumlahnya. Setelah itu kita check out. Masukkan datanya. Setelah itu, jika datanya udah benar, dan di sini udah ada total biaya akhirnya dengan ongkirnya 8.000. Setelah itu kita proses check out. Nah, di sini satu sebelum bayar. Setelah itu kita ke sini buat bayar. Masukin atas nama. Nama banknya. Sini kita masukkan bukti pembayarannya. Setelah datanya sudah benar, kita submit. Nah, di sini sudah masuk ke sudah bayar dan tinggal menunggu di verifikasi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Anwar dengan NPM 1402020132. Saya sebagai admin dari toko website Susi Geng tadi. Pertama kita masuk dulu ke login adminnya dulu. Dengan kode lokalhost kosong /admin. Pertama kita login dulu dengan nama admin dan passwordnya pun admin. Nah, di bagian dashboard ini ada namanya kategori, 3 kategori, 150 pelanggan, 15 menu, dan 150 pesanan masuk. Nah, di sini misalnya ada 15 menu. Menu itu seperti apa sih? Seperti ada menu-menu kayak makanan, minuman, serta dessert. Nah, di bagian sini kita bisa menghapus serta mengeditnya. Lalu, di bagian kategori, kita juga bisa menambah serta menghapusnya. Kalau misalnya menambah dengan cara kode add ini, kalau mengubah nama di edit sini, kita menghapus di sini. Nah, yang barang tadi, kita terdapat 15 barang, atau menu, atau produk. Lalu, di gambar barang ini, kita bisa menambah gambar dalam satu menu. Misalnya puding coklat ini ada 3 gambar, yaitu. Lalu di pesanan masuk. Nah, kita melihat pesanan masuk yang tadi yang sudah dibeli. Pertama kita cek bukti pembayaran terlebih dahulu. Nah, ini kan bukti pembayarannya kan salah ya. Makanya kita tidak memproses atau kita abaikan. Lalu di sini kita cek ya, pembayarannya sudah benar, kita proses. Lalu kita cek di sebelah sini, ini salah juga, berarti kita tidak cek atau kita abaikan saja. Nah, kita cek lagi, ini tidak ada, kita abaikan saja. Lalu yang tadi sudah benar tadi, kita proses dengan cara dikirim. Nomor resinya kita masukin dengan nomor bebas, lalu kirim. Lalu kita dikirim. Serta dikirim berarti barangnya sudah dikirim. Lalu yang selesai ketika sudah terima pelanggan. Lalu kita lihat laporan penjualan di sini. Terdapat laporan penjualan. Laporan penjualan ini sesuai dengan berdasarkan tanggal. Sekarang kan tanggal 9 bulan 6. Kita lihat laporannya. Kita masukin tahun 2022. Masukin. Nah, di sini sudah terdapat barang-barang yang sudah dibeli seperti ini. Lalu kita bisa print dengan cara ini. Terus cek as PDS atau dengan printer
komputer, lalu kita save di sini. Di bagian laporan juga terdapat laporan bulan serta laporan tahunan. Kita cek dulu, misalnya kita laporan tahunan. Laporan tahunan ini sudah kita mendapatkan sejumlah omset terbesar sebesar 1.509.000. Di bagian sini ada lagi yang namanya setting pada toko. Misalnya kita mau mengubah provinsi ini, kita berdasarkan lokasi kita. Di sini kita simpan. Settingnya berhasil diganti. Oke. Dari sini kita bisa melihat user. Dan di sini ada terdapat logout untuk logout. Ini kalau misalnya logout. Oke. Lalu saya akan menjelaskan di bagian back end-nya. Jadi front end-nya sudah dengan cara demonstrasi. Lalu saya akan menjelaskan back end-nya. Back end dari aplikasi, dari website aplikasi Susigeng tadi. Nah, di sini terdapat V-add. V-add itu gunanya untuk meng-add barang atau menambah barang. Add barang ini letaknya ada di admin. Hanya ada di admin. Lalu V barang ada di admin, ada di admin. Tidak dapat diakses oleh pengguna atau pembeli. Add barang ini kita bisa menambah barang, si admin bisa menambah barang serta mengupdate barang. Lalu di barang ini kita hanya bisa melihat saja barang-barang atau stok. Ada edit untuk menghapus atau menambah atau apapun itu yang berkaitan dengan edit barang. Lalu di sini ada namanya vHome. vHome ini itu tampilan awal seperti ini. Misalnya kita masuk lagi ke tampilan awal, contoh. Tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awal itu terdapat home, kategori, down, and login, register, start. Di sini ada keranjang belanja juga. Dan di sini ada namanya slider. Slider ini seperti promo atau yang ada di toko itu. Lalu yang barang-barang sini itu tampilan awal yang barang yang hanya sebagian yang ditampilkan. Seperti itu. Di home. Lalu kalau misalnya kategori barang, kita masuk ke kategori barang. Kalau kategori barang itu ada yang namanya sushi, drink, and dessert. Nah, di bagian sushi ini bisa menampilkan hanya sushinya saja. Lalu di bagian drink itu hanya menampilkan drinknya saja dan sebagainya. Lalu di sini ada namanya laporan harian, bulanan, serta tahunan. Laporan harian, bulanan, dan tahunan itu diambil dari tanggal yang tersedia di laptop. Tanggal sekarang. Lalu di sini ada checkout, namanya checkout. Checkout itu fungsinya untuk checkout barang. Ya, checkout barang itu kayak di bagian checkout tadi itu terlihat jika sudah masuk ke keranjang, maka dia si pengguna atau si user itu bisa menginput ekspedisi, paket, alamat, serta provinsi yang dia inginkan. Di sini ada nama penerima, HP menerima, serta total ongkir dan total bayar. Jadi di bagian checkout. Lalu bagian bayar. Bayar itu hanya bisa menginput nama atas nama bank, serta nomor rekening yang dibayar.
Lalu di belanja itu hanya di bagian keranjang pembelinya saja. Serta di sini pemesanan masuk sama pemesanan saya. Pemesanan masuk itu hanya dikelola oleh admin dan tidak bisa dikelola oleh pengguna. Pemesanan masuk ini misalnya seperti si pengguna itu membeli dan bisa dilihat admin serta bisa diproses oleh admin. Nah, dan di sini bukti pembayaran itu masuk ke dalam file yang ada di sini, masuk ke dalam file. Namanya bukti pembayaran di sini. Lalu yang slider tadi ada di sini, serta labelsnya ada pelanggan login sama user login. Nah, user login, pelanggan login itu seperti si user dapat login. Nah, jika ingin check out atau membeli barang, kita harus melalui yang namanya user login terlebih dahulu. Jika tidak login, maka tidak bisa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.